Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fatmawati, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan judul Hubungan antara Personality Traits Extraversion dengan Flourishing pada K-popers di Twitter. Nah, perkembangan teknologi di era globalisasi ini tentunya memudahkan masyarakat dalam mengikuti perkembangan informasi yang sedang ramai dibicarakan. Contohnya seperti series, film, atau musik Korea. Tampak ramai dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam mencari informasi yang dibutuhkan oleh penggemar atau mereka yang menyukai Korean musik atau K-pop ini, mereka menggunakan salah satu jejaring sosial yaitu Twitter, di mana Twitter dinilai memudahkan dalam berinteraksi dan juga pertukaran informasinya yang cepat. Nah, dilansir pada riset Twitter didapatkan lebih dari 7 miliar kicauan di Twitter tentang K-pop. Data ini didapatkan sampai Juni 2021. Kemudian selain itu K-pop fans di Twitter juga menyukai dan antusias ketika mereka berinteraksi dengan teman yang memiliki kesamaan idola atau grup favorit yang sama. Sehingga hal tersebut dapat mendorong timbulnya perasaan positif dan juga perasaan berkembang di dalam diri individu. Hal ini bisa disebut dengan konsep berkembang atau flourishing. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jung pada tahun 2019 mengenai flourishing dan personality mendapatkan hasil bahwa kelompok extraversion tinggi cenderung berhubungan dengan flourishing. Hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian mengenai personality extraversion dengan flourishing dan sasaran responden adalah K-popers di Twitter. Maka tujuan penelitian adalah untuk melihat hubungan antara personality extraversion dengan flourishing pada K-popers di Twitter. Kemudian, teori flourishing adalah sebuah konsep dari psikologi positif yang mana memiliki tujuan kesejahteraan hedonik dan eudaimonik pada level tertinggi. Maka ketika seseorang berada dalam tingkat flourishing yang tinggi, mereka juga akan merasakan atau memiliki kesehatan mental yang positif. Menurut Seligman, tujuan dari psikologi positif adalah tentang bagaimana cara individu atau masyarakat membangun sifat yang dapat membantu untuk bertahan hidup atau berkembang. Seligman memiliki 5 dimensi yang mana dapat didefinisikan serta diukur sebagai konstruksi yang terpisah, namun tetap berkorelasi atau berhubungan. Yang pertama ada positive emotion atau emosi positif. Ini sama dengan namanya, mereka mengacu pada emosi positif seperti perasaan gembira, perasaan senang, perasaan hangat, nyaman, dan yang lainnya. Ketika ada perasaan menyenangkan kala menjalani hidup dengan perasaan positif. Selanjutnya ada engagement atau keterikatan. Hal ini seperti berfokus pada sesuatu yang dikerjakan oleh individu dengan perasaan senang ketika mereka terlibat dengan kegiatannya. Jadi ketika individu tersebut menyukai dengan kegiatan mereka atau merasa senang dengan aktivitas yang mereka lakukan, maka mereka tentunya akan memberikan fokus sepenuhnya kepada kegiatan tersebut. Selanjutnya ada relationship atau hubungan yang positif, di mana hal ini seperti interaksi sosial yang saling peduli, memberi dukungan, dan juga merasa puas dengan menjalin hubungan sosial di lingkungan sekitar. Yang keempat ada meaning atau makna hidup.
Tentunya ini juga mengacu pada makna hidup yang lebih berarti, di mana dalam hidup individu mereka ingin memberikan dampak baik atau manfaat bagi orang lain. Yang terakhir ada accomplishment. Di sini mengikutsertakan dengan tujuan, perasaan yakin bahwa individu tersebut dapat melakukan aktivitas atau kegiatan mereka, serta mereka juga memiliki sebuah rasa pencapaian dalam aktivitas tersebut. Yang ketiga selanjutnya ada faktor flourishing, faktor yang mempengaruhi flourishing. Faktor yang mempengaruhi flourishing yang pertama ini ada kepribadian. Ini didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Dijkstra dan koleganya pada tahun 2016. Mereka menemukan bahwa hasil bahwa kepribadian termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi flourishing. Kemudian ada usia, di mana pada usia muda biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, untuk having fun, untuk bersengkrama dengan teman-teman, dan perasaan senang ini akan sulit ditemukan oleh mereka yang berusia dewasa, karena cukup sulit untuk menemukan waktu berbincang atau bercengkrama dengan teman-temannya. Kemudian ada jenis kelamin yang meskipun tidak memiliki banyak korelasi, namun tetap memiliki keunikannya tersendiri. Contohnya, seperti misalnya jenis kelamin perempuan biasanya lebih merasakan lebih intens dalam merasakan emosi positif maupun negatifnya dibanding mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian religiusitas, di mana di sini religiusitas tentunya memberikan kontribusi dalam kebahagiaan yang cukup signifikan karena agama memberikan mereka harapan dan juga makna hidup. Selanjutnya ada kehidupan sosial yang berhubungan dengan dukungan sosial dan juga relasi sosial yang merupakan salah satu fondasi bagi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial di mana kita masih membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, faktor selanjutnya ada status ekonomi. Pendapatan yang berbeda-beda tentunya mempengaruhi flourishing di individu. Bagi mereka yang mengalami kekurangan dalam segi ekonomi, ketika mereka merasa finansial mereka sudah mulai stabil, tentu akan dapat meningkatkan kebahagiaan tersendiri bagi individu. Maka ketika individu tadi memiliki 5 pilar atau 5 dimensi seperti positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan juga accomplishment, mereka tentunya akan merasa lebih berkembang atau flourishing. Selanjutnya ada personality extraversion. Personality trait sendiri adalah sebuah pola yang khas, di mana berdasarkan pada cara mereka berpikir, cara mereka memahami perasaan, atau bagaimana cara mereka berperilaku yang konsisten dari waktu ke waktu dalam situasi yang relevan menurut Soto 2018. McRae dan Costa menyatakan bahwa Big Five Personality atau 5 tipe kepribadian ini dianggap sebagai satu karakteristik perilaku terkait dengan individu. Yang pertama ada extraversion. Kepribadian ini digambarkan dengan mereka yang senang bergaul, aktif dalam mencari teman, menyukai keberadaan diri mereka di dalam kelompok, juga memiliki antusiasme yang tinggi. Selanjutnya ada agreeableness, di mana mereka bersifat hangat, memiliki empati, dan juga bersikap sopan dan akrab dengan orang lain, atau mereka tidak menyukai pertikaian. Mereka juga senang membantu atau melakukan hal-hal positif yang lainnya.
Selanjutnya ada consciousness. Di sini kepribadian ini menyukai ketertiban dan juga sesuatu yang terstruktur atau sistematis. Mereka mau bekerja dengan gigih, berkomitmen dengan tugas dan juga kewajiban mereka. Yang keempat ada neuroticism. Di sini kepribadian ini mengungkapkan ketidakstabilan emosi mereka seperti saat mereka tampak gugup, tampak cemas, tampak murung, dan juga temperamental. Yang terakhir ada openness to experience. Di sini kepribadian ini cenderung bersifat imajinatif, mereka memiliki curiosity yang tinggi, mereka juga kreatif, juga senang memikirkan dan mempelajari hal-hal yang baru. Dengan adanya hal tersebut mampu membantu individu meningkatkan potensi diri. Nah, faktor ekstraversian atau kepribadian yang difokuskan dalam penelitian ini adalah menilai kuantitas dan juga intensitas interaksi secara interpersonal, menurut Pervin dan Jian pada tahun 2001. Jadi, pada ciri kepribadian ekstraversian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mereka yang cenderung aktif berteman atau aktif bergaul dan juga terbuka, tentu dikatakan bahwa mereka mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi di lingkungan yang baru. Hal itu dapat membuat individu berkembang dan juga atau mengalami flourishing ketika berinteraksi dan bergaul pada seseorang yang memiliki ketertarikan atau favorit yang sama. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan metode uji korelasional. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, non-probability sampling yang lebih spesifik ke purposive sampling. Kriteria partisipan adalah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berusia 18-25 tahun, dan K-popers yang memiliki akun Twitter aktif. Perekrutan partisipan ini dengan menyebarkan kuesioner online berupa Google Form. Teknik analisa data pada penelitian ini adalah IBM SPSS Statistik versi 25 dan juga uji korelasional. Selanjutnya ada instrumen penelitian yang digunakan pada variabel flourishing menggunakan alat ukur permaprofiler dan sedangkan pada variabel extraversion menggunakan alat ukur internal personality item pool BFM yang berfokus pada dimensi extraversion saja. Hasil tryout validitas, hasil dari uji coba alat ukur yang melibatkan 35 responden ini pada alat ukur international personality item pool extraversion, dari 10 item yang digunakan semuanya bersifat valid. Sedangkan alat ukur permaprofiler dari 15 item yang digunakan terdapat 1 item yang tidak valid dan 14 item lainnya bersifat valid. Selanjutnya ada hasil tryout reliabilitas. Alat ukur international personality item pool extraversion ini alpha Cronbach-nya sebesar 0,893 yang mana dikatakan bahwa alat ukur tersebut cukup reliable, dan sedangkan alat ukur permaprofiler mendapatkan alpha Cronbach sebesar 0,890. Dapat dikatakan juga bahwa alat ukur ini cukup reliable. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.